Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran sentra bagi anak usia dini. Pendidikan bagi anak usia dini sangatlah penting. Dikatakan penting karena apa? Karena pada masa ini akan terjadi pembentukan dan pertumbuhan segala potensi-potensi yang dimiliki oleh anak. Dalam mengembangkan segala aspek pertumbuhan, segala potensi-potensi yang dimiliki oleh anak, maka diperlukan suatu metode atau model pembelajaran untuk membantu perkembangan potensi-potensi pada anak itu agar bertumbuh secara optimal. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran sentra sebagai salah satu metode atau model pembelajaran untuk membantu perkembangan bagi anak usia dini. Model sentra ini berpusat pada sentra main dan sentra dalam lingkaran. Ketika anak akan bermain, maka terlebih dahulu guru akan menyuruh anak untuk melakukan suatu lingkaran di mana anak membentuk suatu lingkaran di mana guru nanti yang akan menjadi pusat dari anak-anak. Nah, lingkaran tersebut bisa dilakukan di tikar ataupun di tempat duduk para siswa. Isi dari lingkaran tersebut yaitu guru akan memberikan pembukaan dalam pembelajaran, yaitu berupa memberikan salam, kemudian akan mengabsen anak, menanyakan kabar anak pada hari itu, juga menyampaikan tema yang akan disampaikan, dan juga tujuan dari pembelajaran tersebut. Pembentukan lingkaran bukan hanya dilakukan ketika pembukaan, tapi nanti ketika sudah penutupan pembelajaran juga akan dilakukan lingkaran tersebut. Selain pembelajaran dalam lingkaran, substansi BCCT ini yaitu ketika anak berada dalam area permainan. Dalam sentra ini, anak harus mencakup tiga permainan yang dapat mengakomodasi perkembangan anak. Yang pertama yaitu adalah main sensor motorik atau fungsional, yang kedua adalah main peran, dan yang ketiga adalah main pembangunan. Pembagian area sentra sendiri ada berbagai macam. Yang pertama yaitu adalah sentra persiapan. Pada sentra ini, aspek yang akan dikembangkan dalam diri anak yaitu aspek kognitif dan pengetahuan, di mana nanti anak akan belajar mengenai tentang berhitung, seperti menggambar, menggunting, dan sebagainya itu. Kemudian sentra ibadah, di mana pada sentra ini aspek yang dikembangkan yaitu tentang kecerdasan moral dan spiritual anak, di mana anak nanti akan dikenalkan tentang ibadah-ibadah dan dikenalkan dengan Tuhan dan segala variabel yang berkaitan dengannya. Yang ketiga yaitu adalah sentra alam. Pada sentra ini anak nanti akan mengembangkan kecerdasan naturalis anak, di mana anak nanti akan dikenalkan tentang bahan-bahan alam, baik bahan yang hidup ataupun bahan yang mati. Kemudian yaitu sentra main peran. Pada sentra ini anak nanti akan dikembangkan dalam hal pendengaran, terus kecakapan dalam bahasa, mengolah kata, dan sosial anak. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan dalam sentra ini yaitu seperti anak memperankan perannya sebagai polisi, sebagai dokter, sebagai guru, sebagai insinyur, dan sebagainya itu. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu sentra seni dan kreativitas. Pada sentra ini anak akan dikembangkan mengenai keseniannya dan kreativitas yang dimiliki anak. Ya, bisa dengan anak bernyanyi, menari, atau membuat kerajinan-kerajinan. Selanjutnya yaitu sentra balok. Pada sentra ini, hal yang dikembangkan yaitu tentang visual dan spasial anak, di mana anak nanti akan dikenalkan tentang bangunan, terus geometri, matematika, dan yang berkaitan dengan itu. Untuk selanjutnya, yaitu prosedur untuk melaksanakan BCCT ini memiliki 4 pijakan. Pijakan yang pertama yaitu pijakan lingkaran, yang kedua adalah pijakan sebelum main, yang ketiga pijakan saat main, dan yang keempat adalah pijakan setelah main. Pijakan lingkaran yaitu segala aktivitas yang dilakukan guru untuk mempersiapkan kegiatan bermain anak, yaitu seperti menyiapkan bahan-bahan bermain, alat-alat, administrasi, atau lain sebagainya. Yang kedua adalah pijakan sebelum main. Pijakan sebelum main ini berisi pendahuluan, di mana guru nanti akan di mana pendahuluan ini bertujuan untuk membantu anak agar siap mengikuti pelajaran yang akan diikuti, yaitu nanti anak akan disuruh berbaris, kemudian memberikan salam, dan dilanjutkan dengan duduk melingkar dengan guru. Selanjutnya, yang ketiga adalah pijakan saat main. Pada pijakan saat main ini, anak nanti akan berperan sesuai dengan sentra yang telah ditentukan. Yang kedua adalah guru itu hanya sebagai fasilitator, yaitu adalah mengawasi dan membimbing anak dalam melaksanakan kegiatannya. Terus kegiatan ini berlangsung selama 60 menit.
Yang terakhir adalah pijakan setelah main. Pada pijakan setelah main ini, guru dan anak akan melakukan lingkaran kembali seperti yang dilakukan pada pendahuluan pembukaan tadi. Di mana isi lingkaran tersebut yaitu guru akan meminta anak untuk menceritakan aktivitas apa yang dilakukan dia pada hari ini, kemudian menanyakan bagaimana perasaan anak setelah mengikuti kegiatan ini, dan dilanjutkan doa dan penutup kemudian pulang. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.